Halo, saya Surani Pratidamanik dari Geomatika 2 Malam. Saya akan mempresentasikan penggunaan aplikasi GNS dalam bidang meteorologi. Apa itu GNS meteorologi? GNS meteorologi adalah penerapan teknologi satelit GNS untuk mengamati dan menganalisis kondisi atmosfer, terutama uap air atau water vapor yang sangat penting dalam proses cuaca dan iklim. Tujuannya adalah mengukur kandungan uap air atmosfer secara real-time guna meningkatkan prediksi cuaca dan mitigasi bencana. Prinsip kerja dari meteorologi GNSS dalam meteorologi adalah yang pertama, sinyal GNS dikirim dari satelit penerima atau receiver GNS di bumi. Saat melewati atmosfer, sinyal mengalami penundaan. Penundaan ini akan dianalisis untuk mengukur kandungan uap air dan parameter atmosfer lainnya. Data yang didapat akan diolah untuk mendapatkan estimasi kelembapan udara. Parameter yang dihasilkan dari GNS meteorologi adalah yang pertama, penundaan total sinyal GNSS secara vertikal atau yang sering disebut zenith total delay. Yang kedua adalah penundaan karena uap air, bagian dari zenith total delay yang disebut zenith weight delay. Yang ketiga ada kandungan tetap uap air di kolom atmosfer atau yang disebut precedable water vapor. Selanjutnya adalah peralatan yang digunakan dalam meteorologi dan kromatologi. Yang pertama ada anemometer. Anemometer adalah sebuah alat meteorologi yang berfungsi mengukur arah dan kecepatan angin dalam satuan mil per jam. Namun, umumnya di Indonesia menggunakan satuan knot. Anemometer ini mempunyai dua bagian utama. Yang pertama ada sebuah white vine yang berfungsi untuk menentukan arah dari mana angin bertiup, dan satunya lagi adalah disebut wind cups yang berguna untuk mengukur kecepatan angin bertiup, di mana kecepatan dari putaran cups menunjukkan kecepatan angin bertiup. Yang selanjutnya adalah cup counter anemometer. Adalah sebuah alat meteorologi yang menunjukkan jumlah total perputaran angin dalam satu periode pengamatan tertentu melalui sebuah kontur mekanik. Dari pengamatan anemometer ini, dengan melakukan pembacaan skala pada awal dan akhir waktu tertentu, maka kecepatan angin rata-rata dari periode tersebut dapat dihitung. Yang ketiga ada termometer. Termometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Yang ketiga ada termometer tanah yang merupakan alat sebuah termometer yang didesain untuk mengukur suhu tanah. Yang selanjutnya ada sunshine recorder atau Campbell stocks, adalah yang berfungsi untuk mengukur penyinaran matahari atau lama penyinaran matahari dalam satu hari. Yang selanjutnya adalah penakar hujan observatorium. Adalah sebuah penakar hujan yang tidak dapat merekam sendirinya. So, namanya, alat ini digunakan untuk mengumpulkan data dari hujan. Selanjutnya adalah penakar hujan tipe Hillman. Adalah penakar hujan yang dapat merekam intensitas hujan dengan sendirinya. Selanjutnya ada automatic rain gauge atau penakar hujan otomatis, merupakan sebuah alat meteorologi yang digunakan untuk menghitung seberapa besar jumlah curah hujan secara otomatis dalam satuan waktu. Yang selanjutnya adalah panci penguapan terbuka yang digunakan untuk mengukur penguapan. Semakin besar luas dari sebuah panci penguapan, maka semakin mendekati nilai penguapan yang dapat mewakili penguapan sesungguhnya yang terjadi pada danau, sungai, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah termometer apung yang merupakan bagian atau alat pelengkap dari panci penguapan terbuka yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan suhu dari permukaan air yang dapat mewakili suhu air di permukaan bumi. Selanjutnya adalah barometer air raksa, adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Tekanan yang dihasilkan dari berat massa udara pada suatu titik. Selanjutnya adalah barograph. Barograph merupakan sebuah barometer aneroid yang dapat merekam dengan sendirinya perubahan dari tekanan udara. Selanjutnya ada pitch evaporimeter. Adalah sama seperti panci penguapan terbuka, alat ini digunakan untuk mengukur penguapan relatif. Selanjutnya ada automatic weather system. Adalah kumpulan alat-alat meteorologi yang bekerja secara otomatis, baik itu karena untuk meminimalisir tenaga kerja maupun agar bisa ditempatkan pada daerah terpencil. Selanjutnya adalah thermohygraph, adalah sebuah alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur merekam suhu udara dan kelembapan relatif. Yang terakhir ada sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi adalah tempat untuk menempatkan beberapa alat-alat meteorologi yang harus dilindungi dari hujan, angin, dan sinar matahari langsung. Sangkar meteorologi biasanya terbuat dari kayu yang dicat. Sangkar meteorologi juga dibuat dengan menggunakan sistem ventilasi ganda yang dapat mengurangi pengaruh penyerapan panas dari radiasi matahari dan hembusan angin. Manfaat GNSS dalam meteorologi. Yang pertama ada monitoring uap air secara real time, yang sangat penting untuk perkiraan hujan dan badai. Yang kedua ada kalibrasi dan validasi model cuaca yang membantu meningkatkan akurasi prediksi cuaca. Yang ketiga ada pemantauan perubahan iklim jangka panjang yang digunakan dalam penelitian iklim global. Yang keempat ada sistem dini bencana alam
yang merupakan kombinasi GNS dan sensor lain digunakan untuk mitigasi banjir, badai tropis, dan angin kencang. Keuntungan dan keterbatasan GNS dalam meteorologi. Yang pertama ada keuntungannya, yaitu cakupannya sangat global, datanya konsisten dan real-time, bisa bekerja dalam kondisi cuaca yang buruk, tidak seperti pengamatan optik. Biaya operasionalnya relatif rendah setelah infrastrukturnya tersedia. Keterbatasannya adalah ya butuh infrastruktur seri cipher GNSS yang padat, harus dikombinasikan dengan data radar atau satelit lain. Interpretasi butuh keahlian geodesi dan meteorologi. Aplikasi nyata GNSS meteorologi adalah digunakan oleh badan meteorologi di seluruh dunia, terintegrasi dalam sistem peringatan dini banjir dan badai, dan digunakan dalam studi perubahan iklim dan variabilitas atmosfer. Kesimpulannya adalah GNS adalah alat yang penting dalam pengamatan atmosfer, memberikan data penting untuk perkiraan cuaca dan mitigasi bencana. Teknologi ini akan terus berkembang dan digunakan secara luas. Cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih.